Halo semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, perkenalan dulu yuk dengan kita. Aku, Kak Kai. Aku, Kak Hafiz. Dan aku, Kak Elsa. Kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Nah, jadi kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Organ pernafasan manusia dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Sebelum kita lanjut ke materi, coba deh tarik nafas yang dalam dan hembuskan pelan-pelan. Nah, tahu nggak, udara yang barusan kamu hirup itu lagi melakukan petualangan seru di dalam tubuhmu. Yuk kita ikuti perjalanan si oksigen dari awal sampai akhir. Nah, petualangan dimulai dari hidung. Di sini, udara disambut oleh rambut-rambut halus dan lendir yang siap bekerja. Mereka bertugas menyaring debu, kotoran, dan kuman biar udara yang masuk itu tetap bersih dan segar. Udara juga dihangatkan dan dilembabkan di sini. Jadi, waktu sampai di paru-paru, rasanya itu nyaman banget. Makanya, lebih baik bernafas lewat hidung daripada lewat mulut loh. Sekarang, siapa yang mau bantu paru-paru buat mengembang dan mengempis? Jawabannya adalah diafragma. Diafragma itu otot besar yang letaknya di bawah paru-paru. Waktu kamu tarik nafas, diafragma turun dan paru-paru mengembang biar udara bisa masuk. Waktu kamu buang nafas, diafragma itu naik lagi dan paru-paru mengempis untuk udara bisa keluar. Jadi, setiap kamu bernafas, diafragma lagi olahraga juga loh. Dari hidung, oksigen lewat ke faring. Bayangin, faring itu kayak perempatan jalan. Satu jalan ke saluran makanan dan satu lagi ke saluran udara. Untungnya, ada penjaga kecil bernama epiglotis yang bertugas menutup jalan makanan waktu kita bernafas. Kalau enggak, wah, bisa-bisa udara malah nyasar ke perut. Setelah melewati faring, udara masuk ke laring. Nah, disinilah tempat suara kita dibuat. Di dalam laring ada pita suara yang bergetar kalau kita bicara, ketawa, atau menyanyi. Jadi, setiap kali kamu ngomong, "Halo!", udara dari paru-paru melewati laring dan membuat pita suara bergetar. Setelah itu, udara melewati trakea atau batang tenggorokan. Bentuknya seperti pipa panjang yang punya cincin-cincin tulang rawan biar nggak gampang ketutup. Trakea ini kayak jalan tol yang mengantar udara langsung ke paru-paru. Di dalamnya ada rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu mendorong debu keluar. Kalau ada debu yang nyangkut, kadang kita kan jadi batuk. Nah, itu tandanya trakea lagi membersihkan diri. Di ujung trakea, udara sampai di bronkus, yaitu dua cabang besar yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Lalu di bronkus ini bercabang lagi jadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Bayangin kayak pohon yang punya banyak ranting, tapi ini pohon udara di dalam paru-paru kita. Lewat bronkiolus inilah udara perlahan-lahan sampai ke tempat tujuan akhirnya. Nah, di ujung paling kecil dari bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang super banyak, namanya alveolus. Jumlahnya jutaan. Disinilah udara melakukan pertukaran oksigen. Oksigen dari udara masuk ke darah dan karbon dioksida dari darah keluar untuk dibuang. Alveolus ini kayak pasar udara, tempat jual beli antara oksigen dan karbon dioksida. Hebat banget kan? Kemudian, kita akan membahas penyakit pada sistem pernapasan manusia. Penyakit pada sistem pernapasan manusia ada 4 macam. Yang pertama, asma. Asma merupakan penyakit pernapasan jangka panjang
yang ditandai dengan sesak nafas akibat peradangan serta penyempitan saluran udara. Yang kedua, ada tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit penular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang berbagai organ, mulai dari paru-paru, otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, hingga tulang belakang. Yang ketiga, ada influenza. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut saluran pernapasan, terutama ditandai oleh demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala, serta disertai pilek, sakit tenggorokan, dan batuk yang tidak berdahak. Kemudian yang terakhir ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah salah satu jenis kanker yang terbentuk di jaringan paru-paru dan menjadi salah satu penyakit yang cukup umum di Indonesia maupun di dunia. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari asap rokok, dengan tidak merokok, selalu rajin berolahraga, dan menghindari polusi udara. Dan selalu konsumsi makanan yang sehat ya. Sekarang kamu sudah tahu kan kemana udara pergi setelah kamu menarik nafas? Ternyata udara itu berpetualang jauh banget di dalam tubuh kita. Sampai jumpa di petualangan sains berikutnya. Dan jangan lupa tetap bernafas dengan semangat, oke? See you next video.